إلهي ناس تلil firdausi ahla. Itu tuh Rocky Gerung sama Said Dido itu di depannya ada Quran tapi pakai celana pendek itu. Nah, itu kan tiba-tiba orang minta. Nah, itu terjemahan dalam versi Inggris, saya baca versi Inggrisnya. Itu kan tebel banget kan. Tapi biasa cabang-cabang ini mesti dilaporkan penistaan agama. Gila, dal nih. Kamu bro? Jadi canggih hubungnya. Ya aku baca versi Inggrisnya kan. Tapi kemudian dibully gue. Kan gila tuh. Ini Iya. betul ini. Tapi Rob, profesi yang satu-satunya profesi yang ditulis di Quran penyair. Iya, penyair ada. Jadi judul. Said Dido minta kok ini lu baca, iya aku lagi baca. Masuk di channelnya Said Dido tuh. Terus dibully sama si siapa itu yang tadi Cokro TV apa? Cokro. Coro Coro TV penistaan katanya. Coro TV Coro TV. Harusnya ada yang balas, lu nggak percaya agama, lu bilang penistaan agama. Dulu Bung, Quran itu tidak ada harokat. Kita ini baru tahu baca tajwid setelah masanya Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya gak ada tajwid. Baca sembarangan aja. Nah, nanti masa Ali baru muncul ilmu-ilmu ini. Nah, gue dengar Gus Dur terangkan hal yang sama. Ilmunya sama ini. Saya pikir beliau juga ngerti ini pasti. Kita ini satu faksi sama Ustadz dulu. Apalagi sama Mardani. Dani. Oh heo. Jadi haji itu bukan urusan agama. Kalau konteksnya pemberangkatan haji. Haji urusan agama nanti tanggal 9 Zulhijjah. Waktu zuhur sampai asar. Sebelumnya tour and traveling activity. Maka tidak boleh orang hafal oleh sarjana Al-Quran ngurusi haji, nanti rugi semua. Itu waktu saya Komisi 8 saya rubah orientasi. Karena hajinya pendek sebetulnya. Karena hajinya itu pendek 9 Zulhijjah aja, Bung. dari zuhur sampai Dari zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai selesai waktu asar, Al-Hajjul Arafah. Inilah dia intinya haji. yang inti haji. Sebelumnya traveling and tour. Jadi Napak tilas. seandainya dulu pasukan Abraham berhasil tidak diserang burung ababil, hari itu nafsunya Abraham ini memindahkan Ka'bah itu ke Yaman. Hari ini pasti bukan haji judulnya, wisata rohani. Sama dengan orang Kristen pergi ke sana ke Bethlehem. Kan tadinya mau dipindah ini, untung diserang sama burung ababil ini. Dan itu ada epic ceritanya. Nah, ini yang kita jarang. Ini canggih nih, ini buku bagus ini. Jadi gimana ceritanya nih bro? Cerita. Ini cerita ini. Sebelum sholat kita. Iya, jadi statusnya sekarang lagi masuk pengadilan itu ya. PT UN dan pidana. Jadi hari asar lagi hitung tuh. Tapi ini udah jadi isu luas sekali karena semua orang dari Sumatera bahkan di Aceh itu kirim surat bahwa hal yang sama terjadi. Tangerang, ya udah seluruh nasional. Jadi kita jadikan aja ini momentum. Nah, Sentul City pasti ingin damai kan. Tapi saya udah kasih sinyal bahwa nggak bisa. Kalau sama saya sih nggak ada soal tuh bisa under table transaction segala macam gitu, hidden agenda. Tapi di bawah situ ada kira-kira 190 tambah 20 110 kepala keluarga tuh desa di bawah tuh. Nah mereka ketakutan tiap hari karena nggak dapat kepastian. Mereka juga punya status yang sama. Setiap kali mereka mengusulkan dari garapan naik status hukumnya itu, Tolak terus ya. BPN bilang nggak bisa tuh. Nah kenapa kalau Sentul City bisa tuh? Padahal mereka itu dari tahun 35 udah ada di situ tuh. Dan itu nggak pernah putus garapannya. Jadi garapan nggak pernah diintervensi tuh. Jadi itu soalnya. Nah, Haris Hasra dapat banyak dokumen, bahkan dokumen Ekendom itu segala macam. Jadi udah jadi itu statusnya. Nah sekarang kemarin General Ramli udah ngomong soal saham, bodong segala macam. Jadi multifaktornya. Iya, multifasitnya itu ada di situ. Nah, gua anggap bahwa ya udah mau diapain tuh. Karena kalau misalnya gue damai sama Sentul City kan, Sentul City tuh tawarin kalau mau pakai silakan Pak Rocky, kita bisa macam-macam lah, karena di atas sana juga udah banyak yang diminta berdamai, hak pakai segala macam. Aku bilang gini aja,
Desa itu mending dirawat jadi desa hijau. Dan itu jadi faktor untuk menaikkan harga saham. Bahkan internasional akan kasih semacam percontohan award atau apalah itu. Punya gue ini ambil aja. Kalau Sentul City perlu gue kasih dah nih. Tapi bikin semacam perjanjian itu desa itu dirawat. Dan gue mah bisa tinggal di hutan, gue bilang gitu kan. Jadi poin ini sekarang upaya negosiasi itu akan mentok kalau yang di bawah itu nggak diasuh. Jadi poin sekarang bukan lagi yang gue yang di bawah aja, yang penduduk itu. Nah Haris Azhar juga punya pendapat yang sama karena dia jagoan lah soal begini. Nah akan ada gelombang demonstrasi besok Jumat nih, hari agraria tuh akan ada demo tuh, akan ada pidato dan akan ada tuntutan yang akan dibacakan oleh seorang tokoh besok. Dan itu akan menggemparkan lagi itu. Jadi soal-soal begituan sebetulnya. Nah, Akbar kan teman baik tuh. Yorok ini, iya benar gua sih. Tidak aja soal itu, tapi seluruh Indonesia nyorot ke sini. Kalau saya bikin semacam hidden agenda, itu bukan sekedar saya memburukkan diri sendiri, tapi membatalkan seluruh energi yang berupaya untuk regain. Gimana ceritanya nih, Bro? Cerita. Lain ceritain Sebelum sholat kita. Iya, jadi statusnya sekarang lagi masuk pengadilan itu ya. PT UN dan pidana. Jadi Haris Azhar lagi hitung tuh. Tapi ini udah jadi isu luas sekali karena semua orang dari Sumatera bahkan di Aceh itu kirim surat bahwa hal yang sama terjadi. Tangerang, ya udah seluruh nasional. Jadi kita jadikan aja ini momentum. Nah, Sentul City pasti ingin damai kan. Tapi saya udah kasih sinyal bahwa nggak bisa, karena kalau sama saya sih nggak ada soal tuh bisa under table transaction segala macam gitu, hidden agenda. Tapi di bawah situ ada kira-kira 190 tambah 20 110 kepala keluarga tuh desa di bawah tuh. Nah mereka ketakutan tiap hari karena nggak dapat kepastian. Mereka juga punya status yang sama. Setiap kali mereka mengusulkan dari garapan naik status hukumnya itu Tolak terus ya. BPN bilang nggak bisa tuh. Nah kenapa kalau Sentul City bisa tuh? Padahal mereka itu dari tahun 35 udah ada di situ tuh. Dan itu nggak pernah putus garapannya. Jadi garapan nggak pernah diintervensi tuh. Jadi itu soalnya. Nah Haris Azhar dapat banyak dokumen, bahkan dokumen Ekendom itu segala macam. Jadi udah jadi itu statusnya. Nah sekarang kemarin General Ramli udah ngomong soal saham, bodong segala macam. Jadi multifaktor ya. Multifaceted. Iya, multifasitnya itu ada di situ. Nah, gua anggap bahwa ya udah mau diapain tuh. Karena kalau misalnya gue damai sama Sentul City kan, Sentul City tuh tawarin kalau mau pakai silakan Pak Rocky, kita bisa macam-macam lah, karena di atas sana juga udah banyak yang diminta berdamai, hak pakai segala macam. Aku bilang gini aja, desa itu mending dirawat jadi desa hijau. Dan itu jadi faktor untuk menaikkan harga saham. Bahkan internasional akan kasih semacam percontohan award atau apalah itu. Punya gue ini ambil aja. Kalau Sentul City perlu gue kasih dah nih. Tapi bikin semacam perjanjian itu desa itu dirawat. Dan gue mah bisa tinggal di hutan, gue bilang gitu kan.